Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan pembelajaran seni budaya, yaitu menggambar perspektif dua titik lenyap, eksterior dan interior. Ini untuk kelas 12 semester Gasal tahun 2021-2022. Sebelum kita membahas perspektif, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu pengertian perspektif. Di sini pengertian perspektif dua titik lenyap yaitu menggambarkan objek dengan menggunakan dua titik lenyap yang terletak berjauhan di sebelah kanan dan kiri pada garis cakrawala. Perspektif dua titik lenyap memberikan kesempatan untuk menggambarkan sudut terdekat atau terjauh dari suatu objek atau ruangan. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua titik lenyap. Ini kita anggap titik lenyap 1, ini titik lenyap 2. Nah, objek yang kita gambar itu terletak di antara kedua titik tersebut. Jadi tidak boleh di luar sini atau di luar sini. Jadi benda yang kita gambar dalam perspektif dua titik lenyap terletak di antara kedua titik ini. Baik, untuk lebih detail nanti kita bahas pada step berikutnya. Nah, ada 3 unsur sebelum kita menggambar perspektif dua titik lenyap. Jadi yang pertama kita bisa melihat di sini, yaitu garis horizontal, garis vertikal, dan titik lenyap. Ini 3 unsur yang harus kita buat terlebih dahulu sebelum kita menggambar perspektif dua titik lenyap. Ini yang garis merah ini disebut dengan garis horizontal atau cakrawala. Jadi pengertiannya, garis horizontal dalam gambar perspektif adalah garis hayalan yang kedudukannya selalu setinggi mata pengamat dan sejajar dengan bidang dasar, berupa garis mendatar dengan ketinggian mata pengamat dan memisahkan gambar yang di atas dan di bawah mata. Tinggi cakrawala bervariasi menurut tinggi mata si pengamat. Sikap pengamat duduk atau berdiri menentukan tinggi cakrawala. Jadi perlu diketahui bahwa tinggi cakrawala ini mengikuti posisi kita saat melihat suatu benda atau objek. Jadi saat kita duduk dia akan ikut ke bawah, saat kita berdiri dia akan ikut tinggi. Jadi sesuai dengan mata kita saat memandang objek di depan kita. Saya lanjutkan, ini adalah garis vertikal. Jadi garis vertikal yang warna kuning ini adalah garis tegak lurus ya. Jadi garis yang berdiri tegak lurus. Garis vertikal di sini pengertiannya adalah penghabisan pandangan dari semua bidang horizontal. Ketika kita memandang suatu objek terdapat batas pandangan, maka dari itu terjadi garis batas suatu benda. Adapun garis vertikal ini dalam menggambar perspektif dua titik lenyap juga memisahkan atau membuat batas antara kanan dan kiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau garis horizontal ini membuat batas atas dan bawah. Kalau garis vertikal ini membuat batas antara kanan dan kiri. Selanjutnya titik lenyap. Nah, merah-merah ini adalah titik lenyap. Titik lenyap 1, titik lenyap 2. Nah, untuk titik lenyap ini memiliki pengertian, yaitu titik dalam gambar perspektif di mana garis-garis yang sesungguhnya dalam keadaan sejajar akan menghilang menuju titik ini. Objek-objek yang pada kenyataannya sama besar, bila posisinya menjauhi pengamat, akan tergambarkan lebih kecil daripada objek yang lebih dekat dengan pengamat. Letak titik hilang segaris lurus dengan garis cakrawala. Untuk perspektif 1 titik hilang dan 2 titik hilang.
Jadi seperti itu terkait dengan titik lenyap atau titik hilang. Baik, kita lanjutkan. Nah, perlu diketahui bahwa garis horizontal juga memiliki ciri-ciri garis. Ya. Yang pertama sebagai garis batas antara atas dan bawah. Tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua, tinggi rendahnya selalu mengikuti sudut pandang subjek atau orang yang melihat objek. Yang ketiga, garis semu yang mendatar. Nah, sebagai garis batas, ini contohnya saat kita berada di pantai, itu saat kita melihat pantai pasti ada batas antara langit dan bumi atau lautnya ini atau pantainya. Nah, ini yang disebut dengan batas atau cakrawala. Jadi bisa juga ini sebagai garis horizontal, ya, memisahkan atas dan bawah. Jadi kalau kita membaca di sini, garis horizontal sebagai garis batas antara atas dan bawah, sehingga menentukan letak benda apakah di atas kita, di bawah kita, atau tepat di depan kita. Nah, itu terkait dengan sebagai garis batas antara atas dan bawah. Selanjutnya, tinggi rendahnya selalu mengikuti sudut pandang subjek atau orang yang melihat objek. Nah, ini contohnya. Jadi saat kita berdiri pada tangga, maka garis putih atau yang disebut dengan garis horizontal ini akan ikut naik. Begitu juga saat kita turun, dia akan juga ikut turun. Di sini kita baca garis horizontal tingginya selalu mengikuti sudut pandang mata saat melihat objek di depan kita. Saat kita naik tangga, maka garis horizontal akan mengikuti. Nah, begitu juga saat turun, maka garis horizontal juga mengikuti turun. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya, garis semu yang mendatar. Nah, garis horizontal ini adalah garis semu yang mendatar. Jadi ini dikatakan garis semu karena tidak terlihat secara realita atau di kenyataannya. Jadi hanya berupa patokan saja. Dalam perspektif dua titik lenyap, garis yang mendatar pada objek atau garis warna hijau tidak sejajar dengan garis horizontal atau garis putih. Nah, ini perlu diketahui juga bahwa dalam perspektif dua titik lenyap itu tidak ada garis yang sejajar dengan garis horizontal yang putih ini. Ya. Karena apa? Karena garis yang mendatar ini acuannya pada kedua titik ini, yaitu titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. Jadi kita lihat saat sisi ini berhadapan ke kanan, maka patokannya adalah titik lenyap 2. Saat sisi ini menghadap ke kiri, berarti patokannya garis ini menuju ke titik lenyap 1. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita membahas tentang garis vertikal atau ciri-cirinya atau prinsipnya, ya, yaitu sebagai garis batas antara kanan dan kiri. Nah, ini contohnya. Yang kuning ini adalah garis vertikal. Dia juga berfungsi membatasi antara kanan dan kiri. Kita tahu kanan dan kiri kita melalui garis vertikal ini, ya, sebagai patokan. Selanjutnya, posisi garis vertikal selalu mengikuti subjek dalam melihat objek ke kiri atau ke kanan. Ini contohnya. Jadi kalau kalian lihat garis vertikal atau garis kuning ini selalu mengikuti di mana kita melangkah, baik ke samping atau ke kanan. Ya, jadi dia selalu mengikuti ke kanan atau ke kiri. Seperti contoh gambar berikut ini, ya. Baik. Selanjutnya, garis vertikal sebagai garis semu yang tegak lurus. Sama halnya dengan garis horizontal, garis vertikal juga hanya garis semu. Jadi, secara realita atau kenyataan ini tidak
tampak ya. Ini hanya sebagai patokan saja. Jadi kalau kita baca, garis vertikal tetap menjadi patokan dari garis tegak lurus pada objek yang digambar secara perspektif dua titik lenyap. Garis kuning sejajar dengan garis vertikal. Maksudnya pada kalimat ini, jadi dalam perspektif dua titik lenyap, itu garis vertikal atau garis yang berdiri kuning ini ya, ini tetap menjadi patokan. Adapun jadi objek-objek yang kita gambar dalam perspektif dua titik lenyap, untuk garis yang berdiri tegak lurus ini akan selalu sejajar dengan garis vertikal. Jadi tetap sejajar dengan garis vertikal. Seperti itu ya. Jadi semua objek yang kita gambar untuk garis yang tegak lurus, berdiri tegak lurus, akan selalu sejajar dengan garis vertikal. Baik, kita lanjutkan ke titik lenyap. Ciri atau karakter titik lenyap atau hilang perspektif dua titik lenyap adalah terdapat dua buah titik lenyap yang terletak di garis horizontal yang posisinya satu di kanan dan satu di kiri garis vertikal. Jadi ini contohnya. Nah, ini ada dua titik merah. Ini adalah titik lenyap 1, titik lenyap 2. Ini akan selalu menempel pada garis putih ini yang disebut dengan garis horizontal atau cakrawala. Ya. Nah, dan letaknya dia ada di kiri dan di kanan dari garis vertikal atau garis yang kuning ini ya, berdiri tegak lurus ini adalah garis vertikal. Jadi dia selalu di kanan dan di kiri. Tidak mungkin titik lenyap keduanya ini di kiri semua atau di kanan semua dari garis vertikal. Jadi tidak bisa dalam perspektif dua titik lenyap. Jadi harus seperti ini, satu titik lenyap di kiri, satu titik lenyap di kanan. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu objek yang mendekati titik lenyap akan mengecil dan menghilang dari pandangan. Jadi seperti yang kita lihat ini, semakin objek mendekati titik lenyap berarti semakin jauh dari subjek atau pengamat atau kita ya, maka akan tampak semakin kecil dan menghilang. Contohnya ini, jadi kubus ini karena dekat dengan kita dia besar, tapi semakin menjauh di sini ya, semakin menjauh dengan kita atau mendekati titik lenyap, maka dia akan semakin kecil ukurannya meskipun sebenarnya sama. Jika dekat dengan titik lenyap, semakin dekat dengan titik lenyap maka akan semakin kecil dan akhirnya menghilang, seperti itu. Ini terkait dengan titik lenyap, ciri-ciri yang kedua ya. Baik, itu terkait dengan unsur dan karakter atau prinsip dari perspektif dua titik lenyap. Baik, ini terkait dengan materi menggambar perspektif dua titik lenyap. Terkait dengan praktek eksterior dan interior, bisa dilihat di video-video sebelumnya, dan kemungkinan ke depan juga akan kami buat video eksterior dan interior yang lain. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.